Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus, kula wau ngesti luhur sampun saged ngaturaken gending ingkang sepindah kala wau inggih menika Manyar Sewu lan ingkang nomor kalih kala wau Ladrang Wilujeng. Ngesti luhur ingkang dipun sesuwi Bapak T. Prihan Hartono kalian ingkang mandhegani wonten ing ngesti luhur menika inggih menika Bapak Darsono. Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga kita midhangetaken ing gending enjang menika kalajengaken inggih menika caping gunung.
ingkang sampun karipta dening Bapak Uri, nggih, Bapak Pendeta Uri. Lagunipun Yen Nunggilan Gusti. Sumangga Bapak Ibu sugeng midhangetaken. Gusti rinten dalu datang kendang mana langkong tentrem kula tansah ngantos Gusti.
hajat.
mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Pentakosta pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Morsito. Perlu saya sampaikan agar ibadah pagi ini berjalan sesuai dengan rencana kita, yaitu hikmat. Barangkali Bapak Ibu yang membawa HP bisa di silent sementara atau dimatikan. Perlu diketahui bahwa di kebaktian pagi ini ada persembahan unduh-unduh yang nanti akan ditampung oleh panitia unduh-unduh. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan ibadah pada pagi hari ini akan segera kita mulai dan kita masuk ke saat hening. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Pentakosta Roh Kudus dicurahkan bagi dunia. Berbagai macam suku bangsa disatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Aliran cinta Allah menggerakkan hati setiap insan supaya terarah pada Tuhan dan keutuhan ciptaan. Semoga pada ibadah Pentakosta ini aliran cinta Allah itu kita rasakan. Mari kita memuji nama Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, dan seterusnya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang berkarya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta, merayakan dan memperingati hari turunnya Roh Kudus yang tercurah atas para murid Yesus dan tercurah bagi kita semuanya. Dengan tema ibadah hidup dalam roh cinta, kiranya kita dimampukan untuk terus menghidupi Roh Kudus dalam wujud cinta kasih di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka mari kita memuji Tuhan dengan penuh syukur karena berkat-Nya sungguh melimpah atas kita. Kidung Jemaat 233 bait yang pertama dan yang ketiga kita pujikan. Kita masuk ke pengakuan dosa secara litani. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberi kami karunia Roh-Mu yang kudus. Engkau mengisi hati kami dengan cinta-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami, karena hati kami kerap tertutup, hingga aliran cinta-Mu tidak masuk ke dalamnya. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan memberikan keberanian pada kami untuk mempersaksikan Injil-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami karena kabar baik dari-Mu tercemar oleh hidup kami. Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan berbagai karunia bagi umat-Mu supaya kami saling memperlengkapi satu sama lain. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami yang menjadikan karunia-Mu sebagai sarana meninggikan diri. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persekutuan kasih yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali. Ku tahu Roh Allah ada di sini, dan seterusnya. Dalam
terkasih, mari kita bersama-sama berdiri. Setelah kita bertobat bersama-sama, terimalah berita anugerah. Menurut Titus 3 ayat 4 sampai yang ke-6, Titus 3 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, beginilah bunyinya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Kita saling bersalaman sembari menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Umat dipersilakan kembali duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, di hari Pentakosta ini marilah kita menyambut firman Tuhan dan kita bersama-sama akan berdoa memohon bimbingan supaya dimampukan mendengar, memahami, dan juga melakukan sabdanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur di tengah kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, di tengah pergumulan hidup kami, di antara suka dan duka, kami merasakan bahwa Roh Kudus tercurah atas kami. Bahkan terbukti jikalau pagi ini Engkau telah menghimpun kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, merayakan Pentakosta. Kami mengimani itu semua adalah berkat dari Tuhan yang tercurah atas kami. Bahkan ya Allah, terlebih dari itu, kami hendak menyambut firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi pendengar firman yang baik, namun lebih dari itu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang bertanggung jawab. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan sabdamu abadi suluh langkah kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikuti.
Bacaan pertama terambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, giat mendukung diriku. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya, hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai yang ke-34, dilanjutkan ayat 35b. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekali hanya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang. Di situ berlayarlah ke kapal-kapal, lewiatan bermain dengan
mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajahmu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang ia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman,
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Beginilah bunyinya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Langsung weh.
Ono angkringan iki, cocok tenan. Loh, jenengan sing dodol, Mas? Wes. Pensiunan. Heeh. Plunga-plungu nang omah ya ben. Iya, bener, Mas. Sing penting ono kegiatan, ngono ta ya? Lah iya. Iya. Aku njaluk kuine, Mas. Apa iki? Menune apa iki macam-macam. Iki menune iki. Oh iya. Lho. Ya. Wes diwaca dhisik. Jahe susu, Mas. Oh, cek isu urung ono susu-susune takon Mbak Iin ya. Lah malah njaluk Mbak Iin yo aku ra wani, ngapunten nggih. Wis saonone wae, Mas. Sing Urung ono susu. Jahe. Jahe wae wis ra apa. Jahe ya. Wis suwe apa iki, Mas? Dodolan Yo anu lah iki memanfaatkan momentum biasane ya ora nang kene lah. Iki Biasane? Biasane yo nang nggon liyane wong kene iki tempat spesial iki ngene iki. Wis monggo arep apa segono iki Yeah. komplit. sip tenan jahene, Mas. Oh iya. Sing gawe sapa sih iki mau? Buding. Sik. Iki angkringan unik banget iki. Menune apa wae, Mas? Jenenge Kristeni, Mas. Wah, nasi megono sukacita. Oh, iki buah-buah Jos. kabeh iki ya. Lah iki ana sate telur tidak sombong. Nah, ini sate telur tidak sombong. Jadi Ya. manutan dhewe, manutan nang dipangan ya manut, tangan piro manut. Ngono ya? Iya. Berarti aku wedang jahe iki cinta kasih ya. Cinta kasih berarti iki ya. Kasih ya, tapi orang mau susu, ya mau susunya takkan bain mana. Ora sah ngendak malah. Iya. Gawe perkara kok. Senani Mas Gatot malah. Mas. Apa, Mas? Lah iki kok angkringane jenengan iki kok ngristeni tenan iki, Mas. Ah, iya lah sing dodol wong Murah Kristen. hati, penuh berkat, Wis sing buka wong Kristen iki sponsore GKJ kok. cinta kasih, iman kuat. Ah iya. Wis cocok tenan kok Luar jenengan. biasa iki, teh hangat, murah hati gitu. Regane murah iki, Mas. Kene karo ngobrol kene, Mas. Bre. Tapi jenengan iki kok kaya wis suwe ora ning gereja iki piye, Mas? Oh iya. Apa meneh iki kan dino iki kira hari raya niki kita, Mas. Hari raya apa? Masa jenengan orang ngerti iki kan Pentakosta. Ning ya priye ya wong saiki ngene aku meh takon. Nek aku ora nang gereja terus kenapa? Apa terus dosa ngono apa? Apa terus ora nang gereja terus mlebu neraka ngono apa? Ya ora ngono, Mas. Sing jenenge wong Kristen, awake dhewe ki rak ya mlebune rak ya ning gereja. Wajibe ngono ya. Wajibe. Ya istilahnya ngono lah. Lah mongko Gusti Yesus kira tahu lho, ora tahu. Ayo do nang gereja nek dina Minggu ora ono. Lah. Iki rembukan Kuwi meng ritual ya, ritual formalitas. Ning nyatane yo nang gereja ora nang gereja ya wonge padha wae. Iki malah ana sing paten-patenan sing dihukum mati kae. Paten-patenan sing dipateni wong Kristen, sing mateni wong Kristen, sing ngongkon wong Kristen. Alah wis. Timbang ngono ya wong ora nang gereja lah wis padha wae. Aku ya melakukan kehendak Allah. Ya to. Ora Aku ngono, dodolan ini, Mas. Aku badine ora akeh-akeh kok. Sik, iki rembukane rada panas ki aku dadi tambah ngelih. Orang ki mau Pentakosta ki mau apa kuwi? Mau Pentakosta ki mau apa? Enak Loh, jenenge ning angkringan iki kan bebas no aku arep jegang apa-apa kan. Pentakosta mau Pentakosta. Sik, Mas, seret, Mas. Yupi. Iya. Ini lho, Mas. Pentakosta kuwi rak hari turunnya Roh Kudus, Mas. Turunnya berarti suka dhuwur ya. Suka dhuwur ya. Lah iya rak. Lah kuwi suka ndi? Dhuwur kuwi suka ndi? Yo intine ngene lho, Mas. Ora sak intine langsung wae wong nganggo inti barang. Angel iki saja iki. Ayo. Turunnya Roh Kudus. Kurang ajar, madhep wong sikil. Oh, iya. Ngapunten. Ngene. Turunnya Roh Kudus. Lho malah ini. Gusti Yesus kan wis sedo. Terus
kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Selama kenaikan. 40 hari itu kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tompo rapot sih berarti kenaikan itu terus Aduh. tompo rapot. Obat iki aku iki. Ah, intine ngene Mas. Gusti Yesus wis ning naik ke surga. Roh Kudus iki mau. Ah, leres niki Pak Dito, monggo Pak Dito. Braya Iki badhe enten kersake kunjuk napa Pak? Kula tak milih menu wedang jahe cinta kasih, wonten mboten? Wah, ini wonten iki nek mboten nganggo susu lho tapi niku. Wah, mboten sah. Kula pun biasa ngombe susu kok, Mas. Oh, nggih. ngaten Pak Dito. Niki kok le ngobrol rada seru niki napa bahas Pilpres, napa bahas Mboten niki, konser mboten- Coldplay napa-napa niki, Mas? Mboten kalian parang ukuran. bukan politik. Oh, mboten kita parang. politik. Nggih, Monggo, matur Pak. nuwun nggih. Niki jahene asli nggih. Kene Mas Gun, ben Ah, ayo madhep kene mriko mawon. ngobrol kene. Nggih. Nah, Niku wau sami bukan bab napa. Nggih, nyuwun ngapunten. Kok sajake rame. Kula niku nek minggu can arang-arang teng gereja lah wong memanfaatkan momentum nek kula mboten dodolan terus mboten entuk duit terus ora lah niku lah kula dilokke niki mau ngelokke kula lah wong. Aku di mumpun nek ora nang gereja terus dadi wong jahat ngono kok. ora Lah, terus ngono Mas aku ki Gun. wonge apik ora jahat tuh. Oh, jenengan nek minggu dodolan ringan. Mboten nang gereja. Oh, ngoten. Duit e lah pripun. Momentum niki soalnya Momentum nggih. Pripun niku Mas Pran? Kula niku kan ming sekedar ngobrol. Nggih. Kok ora tau nang gereja Mas. Iki masalah apa meneh iki kan hari raya kita nggih. Pentakosta niki. Nggih, Pentakosta lah. Niku mau tak takoni bab Roh Kudus niku wau apa mudune saka langit swargane nang langit apa priye? Nah, monggo Pak Dito mawon sing Nah, niki- jelasaken. Pancen nek awake dhewe niku rembugan bab Roh Kudus niku mboten gampang len jelaske. Niki coba kula tak tanglet Niku para mesti bayar lho niku Pak. beres. Oke, nggih. Beres. Kula mbayare ngangge kiris. Oh iya kiris ndi kirise. Jare jenengan angkringane modern wae ana kirise lah. barang. Beres pun Canggih niki. niku nggih. Ini langsung ke panitia niki mungkin. Nah, mengke tagihan teng panitia nggih. Ah, panitia Nah, nggih. pitakenanipun kan Roh Kudus, Roh Suci niku napa, nggih to? Siap. Nah, niki nek roh niku pancen mboten gampil. Niki napa niki Mas? Sate Sate usus niku. Sate usus iya, panjang sate ini sabar. jenenge sate panjang sabar. Niki sate nggih. usus panjang sabar Bapak Ibu. Percaya mboten? Nek jenengan dahar niki mengke dadi wong sing tambah sabar gitu. Dawa ususe nggih. Panjang sabar dawa ususe. Aku nolak. Sak niki kula tak tanglet. Sinten nggih sing bocah-bocah niki? Ha. Mbak Ersi. Ini apa? Sate usus. Sekarang satenya disembunyikan sama Pak Argo. Pertanyaannya adalah, Mbak Ersi percaya nggak kalau Pak Argo punya sate usus? Percaya? Percaya ya? Mbak Endah percaya nggak? Ini buktinya. Nah, bisa dilihat, bisa dicium aromanya, terus nggak iso dirasake barang. Niki ketok enak niki. Nah, kita bisa melihat dengan nyata, bisa diraba, bisa dimakan, bisa dilihat bareng-bareng. Oh, terbukti bahwa sate usus ini nyata. Nah, ini nanti di maam ya. Maamnya setelah ibadah selesai ya Mbak Esi ya. Sip. Nah, jangan sekarang makanya nanti minggu-minggu yang lain ya. Dilatih dulu berarti, dilatih saya. Niku perkawis sate usus. Sakniki pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu percaya bahwa dalam hidup saya ada Roh Kudus? Pitados mboten? Pundi buktine? Apakah Roh Kudusnya kelihatan kayak sate usus? Wah, ketok toh, iso dirasake, iso dipegang, bisa dimakan. Roh Kudus memang nggak kelihatan gitu ya. Karena kita nggak bisa melihat secara nyata. Apakah orang-orang yang punya Roh Kudus itu seperti ini? Wah, ada lidah-lidah seperti nyala api, terus hinggap di atas kepala para murid Yesus. Wah, berarti kagunungan Roh Suci. Apakah orang yang punya Roh Kudus harus bisa berbahasa roh? Apakah orang yang punya Roh Kudus harus bisa melakukan berbagai macam mukjizat? Itu pertanyaannya. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus,
Saya ulangi nggih. Setiap orang yang percaya pada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, air hidup itu bahasa lainnya adalah Roh Kudus atau Roh Suci. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran Roh Kudus. Menika ateges dateng sok sinten kemawon, saya menika tiyang ingkang taksih alit, isih bocah, isih bayi, ngantos dumugi tiyang ingkang sampun sepuh, semua orang dikaruniai Roh Kudus dari Tuhan. Memang tidak kelihatan, memang tidak nampak. Karena apa? Karena roh itu, kalau dalam bahasa Ibrani, ruah. Ruah itu artinya itu udara. Panjenengan tesih ngeses mboten Mas Kun? Wah, tasih. Nah, sregep to nek ngeses? Sregep. Nah, itu kan ada asapnya. Boten wedi mati, Pak, soalnya gorek. Sumpet melih nggih. Merokok boten wedi mati nggih. Boten wedi mati, gorek soalnya. Gorek. Nah, orang merokok itu kan ada asapnya. Nah, itu kalau dalam bahasa Ibrani itu ruah, udara. Kadang-kadang tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi bisa dirasakan. Disebul, buah kroso, ono angin nih, ada udara. Nah, Roh Kudus juga semacam itu. Yang penting tidak harus kelihatan, tidak harus nampak spektakuler, tidak harus wah. Yang penting hati kita itu bisa merasakan, oh, Roh Kudus ada dalam hati kita. Kira-kira begitu, Mas Kun dan Mas Pran. Oh, nggih. Saya kalau tak ngombelin. Monggo mergo sing jelaske Pak Pendito kados Sunan Kalijaga gitu. Langkone enggal Pak nggih. Nggih. Langkone enggal. Langkon murahan kok Mas. Nggih Pak Nun sewu. Setiap orang Kristen memiliki Roh Kudus. Napa niki? Oh, sponsor. Oh, iya siap. Sponsor barang. Ono sponsore barang iki. Beres sih. Mas, engko karo panitia Mas hitung-hitungannya Mas ya. Panitia niku istrinya beliau. Oh iya deh, nah, ini iya. langsung dari panitia. Siap, nggih. Ngaten Pak Pendito. Kula lajengaken nggih. Nggih. Setiap orang Kristen memiliki Roh Kudus. Nggih. Kemudian kalau orang bilang itu tiap orang Kristen tiap minggu wajib ke gereja. Wajib itu saya konotasikan seolah-olah orang Kristen itu kalau wis nang gereja, sregep nang gereja terus rumangsa wis beres urusane. Aku wis melaksanakan syariat. Nah, itu syariatnya di agama Kristen. Tapi kadang hakikatnya beragama Kristen itu belum dilakukan. Jadi senajan nang gereja bola bali, terus yang jelas sudah kasinungan Roh Kudus toh ya. Nggih. Nang gereja bola bali, nuwun sewu pemahaman Alkitab bola bali, neng kelakuane yo cik. Itu kemarin ada yang paten-patenan wong Kristen. Niku tak teng TV ta niku? Lah teng TV, teng putih-putih niku sebenarnya enten wong sing korupsi barang dan sebagainya niku. Terus pripun niku peran Roh Kudus untuk kehidupan orang-orang yang beriman? Karena saya walaupun jarang-jarang ke gereja ya, wong aku yo beriman gitu. Oh, aku yo derek Gusti Yesus, ngoten lho maksudnya. Nah, ini peran Roh Kudus untuk dalam rangka menggembalakan orang-orang percaya itu bagaimana nyatanya yo akeh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Oke, yang pertama kita harus yakin bahwa Roh Kudus ada di semua orang. Artinya, mbuh sing nang gereja, mbuh sing ra nang gereja, itu ada Roh Kudus dalam hidupnya. Maka kita tidak boleh saling menghakimi. Sing rumangsa menghakimi. Aku kira menghakimi Mas ning tekon kok suwe ra ning gereja. Mengelengke nggih to. Nah, ngaten Pak Dito. Maksudnya ngaten niku lho. Sing rumangsa sregep nang gereja, sing rumangsa luwih rohani, enggak perlu terlalu sombong dan kemudian mengatakan orang yang misalnya tidak terlalu nampak ritualnya berarti tidak lebih rohani daripadanya. Kita harus ingat Roh Kudus juga ada dalam kehidupannya. Sebaliknya menurut saya harus fair,
orang yang mungkin selama ini jarang-jarang ritual agama persekutuan, ya nggak perlu terlalu sinis pada orang-orang yang sregep, teng gereja, PA dan sebagainya. Ya mungkin barangkali dengan itu mereka merasa imannya bertumbuh, Roh Kudus lebih dirasakan, maka saling melengkapi saja. Tapi ya kalau bisa, Roh Kudus meskipun ada dalam hati kita masing-masing, itu tidak bisa tumbuh maksimal hanya kalau kita sendirian. Itulah pentingnya persekutuan. Ora ketang pisan pindho nggih, tindak teng gereja. Ikut kumpulan supaya apa? Iman kita terpelihara. Itu yang pertama, Mas Kun dan Mas Pran ya. Yang kedua, tema kita hari ini itu kan hidup oleh roh cinta. Jadi meskipun kita sudah punya Roh Kudus, kita yakin itu, tetapi belum tentu Roh Kudus itu berkarya dengan maksimal. Kenapa? Karena banyak orang yang hidupnya itu tidak dialiri oleh roh cinta tadi dengan maksimal, karena dalam hatinya itu ada roh-roh yang lain. Contohnya pun roh kegelapan. Kalau pas kita sedang marah, nah itu kan dikuasai oleh roh. Nah niku mau ora roh kegelapan kok ngomong karo aku. Oh iya. Rohana napa? Rohana. Niku beda meleh nggih. Nah, roh kegelapan. Misalnya kita marah. Aku tahu aku harus mengasihi orang yang keluargaku, sesamaku dan sebagainya. Tapi karena aku marah, nembe itu, nah roh kebaikan tadi kalah oleh energi, oleh spirit, oleh kekuatan yang jahat tadi, misalnya. Atau kita pernah disakiti oleh orang lain. Niku rak nggih, tatune nggih awrat niku pingget. Ya saya tahu harus mengampuni, tapi karena energi atau kuasa dendamnya itu masih lebih mendominasi, hidup saya akan susah untuk dengan penuh cinta kasih. Maka cara supaya hidup kita itu dipenuhi oleh roh cinta adalah, makanya Roh Kudus kan roh cinta ya. Nah saat ini wau jelas ke roh niku mboten gampil. Napa malih jelaske soal cinta. Nah, niki tak takon sak niki para kaneman nggih. Mbak-mbak atau mas-mas nggih. Paling depan ini pemuda ini. Sinten nggih sing siapa yang lagi jatuh cinta? Hah? Bu Retno? Nah, Bu Retno mboten napa-napa, tesih enom kok, dereng pensiun kan tesih enom nggih. Bu Retno. Jenengan kagungan katresnan apa mboten? Punya cinta apa tidak? Ah, pundi kula nyuwun. Pundi buktine? Kula mboten saged ngaturaken awujud ingkang saged pun cepeng, Pak. Oh, nggih. Nanging lumantar batos manah ingkang sampun kawula paringaken dumateng keluarga ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih dhateng sesami sak njawining keluarga. Di luar keluarga, saya juga punya cinta. Dalam keluarga dengan anak sekarang maksudnya, saya juga punya cinta. Jadi karena saya dipanjingi roh Allah, dados kawula menika penuh dengan cinta. Ingkang kados sak menika kawula nggih sami cinta kepada ngesti luhur menika sejatosipun cinta ingkang menyeluruh. Nggih. Sinaosa mboten saged kacepeng namung saged karaosaken. Nggih. Menika Pak. Nanging mbok bilih menawi kita tingali para sedherek ingkang sampun adiyuswa lan para kaneman menika saged nggugah kita katresnan dhateng budaya. Nyuwun tepuk tanganipun rumiyin. Oke, tepuk tangan untuk Bu Retno dan ngesti luhur. Lah menika wujud katresnan kita dhateng kabudayan Jawi. Nggih. Sak sanesipun kalian para rencang warga Gereja Kristen Jawi Pekalongan mekaten Pak Matur nuwun Bu Retno. Intinya sama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa cinta itu tidak selalu bisa dipegang ketok wujudnya gitu ya, nggak bisa begitu. Tapi kita semua bisa merasakan cinta. Apakah saya punya cinta?
Ya punya. Wong kroso kok. Apalagi kalau Bapak Ibu mengingat kembali pengalaman ketika jatuh cinta, kasmaran, itu kan hatinya berdebar-debar. Oh, ada cinta gitu ya. Deg-degan. Orang ketok, tapi bisa dirasakan. Demikian pula roh Allah itu tidak melulu harus terlihat dari luar kasat mata, tetapi yang penting adalah menginspirasi kita dalam mewujudkan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Dados terus panjenengan Mas Gun, banyak orang Kristen yang ngakunya punya Roh Kudus. Saben dina maos renungan, isine nggih cinta kasih. Grup angkringan nggih cinta kasih gitu. Niku kebak katesan. Tapi cinta bukan hanya soal tulisan, bukan hanya soal ucapan, melainkan soal apa yang kita wujudkan secara nyata. Berarti harus ada action ya? Harus ada action, betul sekali. Nah, cinta kasih kita kepada Allah sesama dan juga kepada yang lain itu perlu diwujudkan, dinampakkan dalam tindakan yang nyata. Makanya dialiri oleh roh cinta. Kalau semangatnya cinta, ya kita meskipun ada kebencian, ada amarah, ada dendam, tetap bisa mengasihi. Kira-kira ngaten, Mas Gun. Oh iya. Niki pun rada dong niki lho, kali Mas Pran malah ora dong-donge wong anjenengan udur mawon kok soal. Ah nggih. Pun sakniki ngeten. Niki rak Pentakosta gitu. Pentakosta itu juga momen di mana kita ora mung ngomong katresnan karo Gusti Allah gitu ya. Tapi mewujudkan cinta dengan Tuhan Allah. Mila Pentakosta niku wonten pisungsung unduh-unduh gitu. Oh nggih, terus niku. Iya. Lah jenengan kan sadi angkringan. Angkringan nggih. Niku rak nggih pitados bilih berkahipun Gusti tumrah. Anggen panjenengan pikantuk badhe niku rak nggih berkah Gusti to. Nah niku kan jenengan ngunduh berkah Gusti. Nggih, ampun kesupen. Nggih. Ngaturaken panuwun dumateng Gusti lumantar disungsung unduh-unduh. Kita Mas Gun. Nggih. Ngaten nggih Mas nggih. Kira-kira nggih. Matur nuwun niki. Pun rada dong niki. Nggih lha niku wau rada aku dituduh wong elek aku. Aku ki wong apik kok. Apik nggih. Aku percaya Mak nek jenengan apik. Dituduh elek ora trimo aku. Pun sakniki monggo sami ngraos-ngraosaken Sang Roh Suci wonten ing batin kita setunggalan-setunggalipun. Kita pitados sanajan kita menika asring ngadepi perkawis-perkawis ingkang awrat wonten Sang Roh Suci ingkang nyataken ingkang mitulungi kita sami. Sinaosa wonten tiyang ingkang awon tumindake elek umpamanipun nggih. Kula elek. Wonten Sang Roh Suci kan tesih proses nggih, mengke dadi wong apik nggih to. Roh Suci akan menguatkan kita semua yang berdosa untuk bisa berpulih menjadi orang-orang yang lebih baik. Ada orang yang sedang sakit, yang sedang berduka dan punya banyak masalah. Roh Kudus ada, berkarya. Nanti akan muncul semangat yang baru, pemulihan bagi hidup kita. Yang penting adalah jangan sampai roh-roh kejahatan, kegelapan, kebencian, ketakutan itu lebih menguasai hidup kita. Ngoten nggih, Mas Kun nggih, Mas Fran nggih. Nggih, ora didong nika sampun nggih. Nah, niki tak telasne riyen. Oh nggih, monggo-monggo. Kali didhar, Pak. Pun Megono niki enten gedang godhog. Nggih, pun mengke niki kula mboten beto arta. Pun gampil Pak Dito. Soale tanggal tuwa. Hitung-hitungane kali panitia. Panitia nggih. Nggih, sing penting karo panitia Mas Gun. Ngono ya. Pun sing asok nggih. Blangkone copot sih, blangkone copot. Niki Roh Sucine cepet banget. Nah, niki langsung masuk. Langsung. Niki ana rambute niki. Pun malah guyon meleh ora rampung-rampung iki. Ah nggih. Aku karo tak balik sik. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Dito. Pun aran nuwun. Nggih, Pentakosta nggih. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengambil saat hening menghayati anugerah Roh Kudus atas kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, ya Yesus, ya Roh Kudus, kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau hadir
dimanapun kami berada. Di saat kami beribadah, di saat kami berdoa, di saat kami bersekutu, namun juga di saat kami hidup di tengah keluarga, di saat kami bercengkrama dengan suami, istri, orang tua, anak kami, cucu kami, di saat kami bertegur sapa dengan tetangga, di saat kami bekerja dimanapun Allah menempatkan kami, di saat kami mencari nafkah, di saat kami bergaul di tengah masyarakat, di saat suka maupun di saat duka, Roh Kudus selalu ada dan hadir dalam kehidupan kami. Maka ya Allah, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa itu. Namun ya Allah, ampunilah kami jikalau terkadang Roh Kudus itu dikalahkan oleh kebencian kami, oleh rasa marah kami, oleh dendam kami, atau oleh rasa takut yang kami rasakan, oleh rasa duka yang masih menyelimuti kami, oleh berbagai macam rasa khawatir yang seringkali membuat kami tidak bisa mengasihi dengan sebaik-baiknya. Maka ya Allah, biarlah melalui Pentakosta hari ini, kami sungguh-sungguh bisa hidup dalam roh cinta. Betapapun mencintai atau mengasihi terkadang sulit kami lakukan, kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami dan menguatkan kami menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan cinta kasih. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Kami ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan kembali, menaikkan doa syafaat. Allah kami yang penuh kasih, yang senantiasa menganugerahkan Roh Kudus dalam hidup kami, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dan akan terus Tuhan curahkan sepanjang hidup kami. Namun ya Allah, tentu dalam kehidupan kami ada berbagai pergumulan yang kami rasakan maupun yang dialami oleh anggota keluarga kami, saudara kami, dan sesama kami yang lain. Maka ya Allah, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami hendak mengingat dan mendoakan terutama bagi mereka yang sedang memiliki berbagai pergumulan. Kami teringat orang tua kami, saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka dirawat. Kami meyakini Roh Kudus Tuhan akan menguatkan, memberikan semangat bagi mereka yang sakit untuk bisa pulih sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Berkatilah pula anggota keluarga yang dekat tekun merawat dan mendampingi mereka yang sakit. Kiranya Engkau memberikan roh kekuatan dan roh kesabaran kepada mereka. Kami teringat orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan berbagai macam pergumulan dan kesulitan yang dialaminya. Kami pun yakin bahwa Roh Kudus Tuhan curahkan bagi para adiuswa itu, sehingga mereka terus memiliki cinta kasih yang mengalir kepada keluarga, kepada generasi penerus mereka, dan juga kepada sesamanya. Meskipun sudah lansia, biarlah kehidupannya pun tetap bermanfaat bagi semua orang. Tetap memuliakan Tuhan dengan berbagai macam cara yang mereka miliki. Ya Allah, kami juga teringat, ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul
dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Kami memohon agar Allah mencurahkan roh Tuhan bagi mereka, sehingga ada jalan keluar yang terbaik di tengah berbagai macam persoalan di tengah keluarga. Mampukanlah kami menjadi anggota keluarga yang saling mengasihi, yang saling mengampuni. Dengan begitu roh cinta sungguh-sungguh diwujudkan dalam keluarga kami. Kami para orang tua berikanlah kemampuan mengasihi dan mendidik anak cucu kami dengan sebaik-baiknya. Berkati pula anak-anak kami ya Allah, mereka yang bersekolah, berkuliah, bekerja, ataupun yang masih kecil dalam masa pertumbuhannya. Kami yakin roh Tuhan pun hadir dalam diri mereka, dan biarlah mereka bertumbuh dalam roh cinta yang semakin mekar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami teringat ya Allah persekutuan kami sebagai sebuah gereja, meyakini bahwa roh Tuhan ada di dalam kehidupan GKJ Pekalongan. Maka ya Allah, mampukanlah kami untuk bisa mewujudkan cinta kasih kami kepada Allah dengan cara berpelayanan, bersekutu dengan tulus ikhlas. Biarlah setiap karya pelayanan kami merupakan persembahan yang nyata kepada Allah. Dengan begitu, iman kami akan semakin memekar, semakin bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kami teringat kehidupan kami di tengah masyarakat, di saat kami bekerja, di saat kami bergaul, di saat kami hidup bermitra dengan orang-orang di sekitar kami. Meskipun ada perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, golongan, dan lain sebagainya, kiranya roh Tuhan yang akan mempersatukan kami, membangun kehidupan yang damai sejahtera. Jikalau terkadang ada roh-roh yang memecah belah, ada roh-roh kebencian, ada roh-roh pertikaian, kiranya semua itu dikalahkan oleh Roh Kudus, yaitu roh cinta yang mempersatukan. Dengan begitu ya Allah, kami Tuhan panggil untuk menjadi saksi-saksi roh cinta itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, inilah serangkaian permohonan kami, semuanya kami pinta dengan meyakini bahwa roh Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami, memampukan kehidupan kami jalani dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengaturkan persembahan. Dasar firman bagi kita untuk mengaturkan persembahan terambil dari Mazmur pasal 107 ayat yang 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan sebagai dasar kita persembahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, nanti ada dua jenis persembahan, yaitu persembahan mingguan yang akan diedarkan oleh majelis melalui kantong, dan persembahan unduh-unduh yang akan diedarkan oleh panitia dengan bakul. Kita mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Mazmur 146. Pada saat persembahan beredar, kantong beredar, hanya paguyuban karawitan Ngesti Luhur yang menyanyikan. Nanti jika setelah selesai baru kita nyanyi bersama-sama.
lawan Mazmur, aja ngandelake raja pangawasa, anane mung lebu kan ana bedane, rahayu wong darbe pamomong kuasa dan pendet selamanya, luhur kesetiaannya. Pangeran kang adil, mriksa gung projana, serta datan gingsir, langgeng pangrimannya, datang wonten margi, kang langkung prayogi, namun nderek Gusti, ngantos duging janji, mila monggo mlebet, mumpung dereng telat, peritas semongo, dari neng sirama. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Mazmur 146. Nyawaku tansah podo asumyaan, Mari kita bersama-sama menyanyikan Mazmur 146. puji lawan Mazmur, ojo ngandelake raja pangawasa, Kita bersama-sama menyanyikan anane mung lebu ten ana bedane, rahayu wong terbaik pamomong kuasa kan sedih sabana, luhur kasetiaannya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Mazmur 146. Mari kita aturkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dan mengucap syukur Bapa atas genap penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Kami juga mengucap syukur Bapa atas berkat-berkat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, terlebih anugerah keselamatan. Bapa, kami mengaturkan persembahan padamu Bapa, persembahan yang terambil dari sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah kami terima. Baik itu persembahan mingguan maupun persembahan unduh-unduh sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah Bapa dan kuduskanlah, kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana memuliakan nama-Mu melalui kegiatan-kegiatan di gereja-Mu GKJ Pekalongan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini Bapa, kiranya Engkau memberkati dengan ketekunan dan kebijaksanaan sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, jika di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan. Karena doa ini kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita memasuki nyanyian pemutusan yang akan diiringi oleh paguyuban karawitan Ngesti Luhur. Ladrang Ngesti Basuki, laras pelok paket barang.
suci purna pangabekti ning gereja rasa gesang saben hari ayo nindakno kang trusen ati sabaning Gusti sugesang yati sinar kanthi ning ing Gusti susiramat ning sesami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan terus meyakini bahwa Roh Kudus, yaitu Roh Cinta, akan selalu membimbing kita menjalankan kehidupan dengan penuh syukur. Maka terimalah berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin.